of Tomorrow, kembali lagi bersama saya Evelyn Kalista dalam program Governmental Organization Talk. Pada kesempatan kali ini, saya antusias sekali karena saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Yun Amril, spesialis paru, sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Jawa Barat. Pada Jiwoto kali ini, kita akan membahas mengenai kanker paru. Halo, selamat siang Dr. Yun. Bagaimana kabarnya, dokter? Selamat siang, baik, alhamdulillah Evelyn, baik, semua baik. Baik, senang sekali mendengarnya jika dokter dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat ya dokter. Kepada Dr. Yun, mungkin bisa nih dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa pendengar dan penonton Jiwoto kali ini. Ya, selamat siang para pendengar dan penonton sekalian. Saya Dr. Yun Amril, spesialis paru, merangkap juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jawa Barat. Saya sekarang ini sudah selesai pendidikan dulu itu tahun 90 ya, 90, dokter 90, kemudian melakukan pendidikan dokter paru, kemudian 2003 selesai, kemudian praktek sekarang di dulunya awal selesai itu di Rumah Sakit Paru-Paru Rotin Sulu selama 4 tahun, kemudian sejak 2007 sampai sekarang ini bekerja di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung yang Jalan Cibadak gitu. Baik, terima kasih Dr. Yun. Salam kenal dokter. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ke pertanyaan pertama ya dokter, mengenai kanker paru nih dokter. Mungkin Dr. Yun bisa dijelaskan nih dok, apa sih kanker paru itu dok? Ya, kanker paru itu adalah suatu daging atau sel-sel yang tumbuh yang berasal dari selnya itu tumbuh dari sel dari dalam paru-paru, kemudian selnya itu numpuk akhirnya tumor dan akhirnya disebut dengan nama kanker paru. Nah, itu disebut kanker paru. Disebut juga dengan orang kanker primer, kanker primer yang di paru-paru bahasanya. Berbeda yang kanker di tempat lain pindah ke paru-paru itu disebutnya bukan kanker paru-paru, tetapi kanker yang berpindah ke paru-paru atau bermetastasis ke paru-paru. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua nih dokter. Seperti yang kita tahu, sebelumnya dokter sudah menjelaskan mengenai kanker paru juga. Nah, bagaimana sih dokter klasifikasi dari kanker paru tersebut untuk di Indonesia sendiri nih dokter? Apakah jenis kanker paru yang paling umum ditemukan dan apakah jenis kanker paru yang paling ganas nih dokter? Mungkin boleh dijelaskan dok? Oke. Semua kanker paru itu ganas semua, nggak ada yang paling ganas semua gitu. Namanya kanker, kalau nggak kanker namanya tumor. Jadi semua, entar dulu orang pahamnya kelirunya begini, semua yang numpuk-numpuk ada yang benjol-benjol itu namanya tumor ya. Kalau tumornya kita periksa di bawah laboratorium, kemudian kita temukan ada yang namanya jinak, ada yang namanya ganas. Kalau yang ganas itu disebut dengan kanker bahasanya. Jadi orang keliru di sini. Semua yang tumor itu kanker jadinya enggak. Jadi enggak. Semua kanker itu adalah tumor yang bersifat ganas dia. Ganas itu artinya bukan kayak orang jahat gitu, bukan gitu. Ganas itu artinya dia lah gampang dia merusak orang lain. Kalau jinak itu artinya di situ aja, dia nggak kemana-mana, diam aja. Kayak orang baik aja lah gitu, orang diam aja. Dia gemuk, dia orang di situ baik aja di peranainya. Kalau ganas ini dia mempengaruhi tubuh orang lain, sel-sel tempat lain mempengaruhi. Dekat tempat paru-paru juga dirusak, orang organ juga pindah-pindah, dirusak juga yang lain. Mau kepala, ke tempat lain, ke liver, kemana-mana. Itu yang disebut ganas itu. Kanker paru itu ada dua jenis Indonesia itu. Satu ada disebut dengan kanker paru bukan karsinoma sel kecil, ada juga yang disebut dengan sel kecil, jenis selnya gitu. Gimana kita tahunya? Nggak bisa dilihat. Diperiksanya sel kecil atau bukan sel kecil itu dilihat dengan mikroskop.
yang mengerjakan untuk melihat itu dokter patologi anatomi yang mengerjakan. Indonesia mana yang banyak? Dan kedua itu yang banyak itu adalah kanker paru bukan sel kecil, yaitu kurang lebih 96% angkanya gitu ya. Sementara yang sel kecilnya itu kurang lebih 3% gitu tuh ya. Dan dari yang kanker paru bukan sel kecil itu yang terbanyak itu jenisnya adalah jenis disebut dengan adenokarsinoma, ada yang squamous karsinoma, ada yang neuroendokrin, macam-macam nama situ tuh, yang lain-lain gitu. Jadi itu yang terbanyak gitu. Kalau keganasan sama aja semua. Ganas itu artinya membahayakan bagi orang lain. Dokter. Ya, baik. Baik dokter, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Apakah seseorang yang menderita kanker paru itu memiliki gejala dokter? Jika iya, boleh nih dijelaskan dok bagaimana sih gejalanya? Ya, kanker paru itu biasanya ada gejala kebanyakan. Gejalanya itu ada kita bagi dua. Gejala di paru-parunya, ya, karena kanker paru-paru kan di paru-paru pasti ada gejalanya dulu. Ada yang bukan di luar gejala paru-parunya, atau disebut dengan paraneoplastik itu, disebut paraneoplastik. Apakah semua kanker paru gejala? Tergantung tuh besar kankernya. Kalau misalnya kankernya kecil, masa ada gejalanya? Kayak kutil aja masa ada gejalanya, nggak apa-apa. Nah gitu kan, jadi nggak selalu punya gejala. Jadi gejala itu ada yang tanpa gejala, ada yang ada gejala. Gejala yang banyak apa biasanya? Karena ini kankernya di paru-paru, yang terbanyak keluhannya di batuk-batuk biasanya gitu. Batuk, ada juga batuk kadang-kadang ada campur darah, gitu ya. Ada yang sesak nafas, ada yang nyeri dada gitu ya. Ada kalau gejala di luar tubuhnya misalnya ada yang penurunan berat badan, ada yang sakit kepala, tergantung tempatnya lah mana kankernya, seberapa jauh kankernya dalam tubuh seseorang itu. Jadi semuanya pasti kebanyakan ada yang datang ke Indonesia rata-rata ada gejala. Baik dokter, jadi gejala kanker paru itu sepertinya mirip-mirip dengan gejala penyakit pernafasan lainnya ya dokter. Jadi hampir sama. Baik dokter. Jadi kita nggak cukup ya dokter untuk mendiagnosis penyakit kanker paru itu hanya dari gejalanya saja. Mungkin dokter bisa jelaskan nih dok, gimana sih cara untuk mendiagnosis seseorang menderita kanker paru selain dari melihat gejala? Apakah ada cara khusus dok untuk mendiagnosis hal tersebut? Ya. Kalau kita misalnya kita ketemu pasien di tempat praktek atau di mana lah, di rumah atau di manapun. Kanker paru itu kan kita lihat dengan cara kita tanya tadi dulu. Misalnya, kapan sih kita curiga orang kanker paru? Misalnya gitu kan. Boleh nggak kita curiga pada semua orang Indonesia kita curiga? Nggak boleh. Ya, kita curiga orang kanker paru satu. Misalnya ada orang usianya laki-laki gitu ya. Usianya di atas 50, perokok. Itu kita curiga itu gitu tuh. Nah, itu pertama. Kemudian ada keluhan, misalnya kayak tadi penyakit lain, ada batuk-batuk, ada batuk darah, gitu, ada penurunan berat badan, atau ada benjolan atau apa gitu. Dari itu semua nanti setelah ada gejala-gejala itu kita lakukan pemeriksaan lain untuk memastikan itu. Apa pemeriksaannya? Bukan satu. Ada diperiksa pasiennya diperiksa ya, ditanya diperiksa, diraba lehernya, dilihat badannya, dilihat kukunya, segala macam diperiksa. Kemudian juga diperiksa, jangan lupa periksa laboratorium penunjang untuk memastikan bahwa itu kanker paru atau bukan. Apa pemeriksaan yang penting itu? Satu adalah ronsen foto, bisa penting, atau CT scan kalau bisa, atau ada lagi dengan bronkoskopi di dalam paru-paru itu kita tentukan, atau lagi digunakan juga di situ ada ada namanya biopsi gitu. Kemudian semua pemeriksaan penunjang ini setelah kita kumpulkan, yang penting adalah kita bawa ke laboratorium patologi anatomi untuk menentukan jenis kankernya. Jenis kanker itu gimana kita membedakannya? Jenis kanker itu sama kayak apakah kanker bukan sel kecil atau sel kecil.
tidak bisa dilihat dengan periksa gitu secara kasat mata, nggak bisa langsung gitu. Oh ini laki-laki, kanker paru-parunya bukan sekecil ya, nggak bisa maunya gitu, nggak ada dokter yang bisa menentukan tuh. Nggak ada juga pengalaman, kita pengalaman banyak tuh ngelawan, ini sel kecil ini kanker parunya, nggak bisa. Harus tentukan dengan pemeriksaan laboratorium atau patologi anatomi. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menentukan kanker paru. Ada nggak bisa dengan dilihat kasat mata aja, karena praktek lama, ini kanker paru, nggak bisa. Sepintar apapun dokternya nggak bisa. Misalnya dokter radiologi mengatakan, ini kanker parunya jenisnya kanker paru ganas, ini kanker parunya ini kanker paru sel kecil, nggak bisa. Dokter paru-paru juga demikian. Karena saya praktek sekian lama terus menentukan, ini kanker paru terkecil, nggak bisa. Walaupun kita ahli itu nggak bisa, tetap ditentukan oleh itu Bu Evelyn. Baik dokter, jadi yang paling penting untuk pemeriksaan dan diagnosis dari kanker paru itu adalah pemeriksaan patologi anatomi dengan biopsi ya dokter. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Apakah semua orang tuh beresiko dokter terkena kanker paru atau hanya sekelompok tertentu aja dok yang punya kerentanan untuk menderita kanker paru itu sendiri dokter? Sampai sekarang yang ditemukan itu adalah kanker paru itu berhubungan dengan rokok sebetulnya banyak terjadi itu. Ada juga bukan perokok, ada nggak ditemukan? Ada, cuma kecil angkanya gitu. Ini disebut dengan genetik itu. Sampai sekarang yang ditemukan hampir berapa persen, 80% itu orang berhubungan dengan kanker paru itu yang rokok misalnya gitu tuh. Baik perokok aktif maupun perokok pasif itu yang ditemukan itu. Pengaruh diet nggak banyak pengaruh tuh. Ada makanan tertentu nggak ada. Kanker paru nggak berhubungan dengan diet sama sekali. Jadi kalau kita mengisap rokok itu kan masuk ke dalam paru-paru tuh. Ke dalam paru-paru itu kan tidak, kalau kita itu dalam paru-paru itu ada namanya sel-sel dalam tubuh asapnya itu. Asapnya itu di dalam tubuh kita itu ada gen tertentu disebut dengan proto-onkogen dengan yang onkogen yang lain gitu. Jadi kalau kita mengisap asapnya itu nanti menyampai ke dalam saluran nafas. Nafas itu nanti di sel-sel dalam tubuh kita kan ada gen-gen itu. Gen-gen itu nanti karena asap rokok ini berubah perangainya dia. Kemudian berubah perangai ini, karena berubah perangai, nanti selnya itu juga berubah perangainya. Harusnya bisa selnya tumbuh normal, nggak normal. Makanya orang yang merokok itu kadang-kadang kalau dia berhenti merokok, kadang berhenti juga tuh reaksi yang seperti itu. Tapi pada orang tertentu merokok terus, akhirnya selnya itu yang harusnya kembali kepada normal lagi, nggak kembali lagi. Nah, akhirnya itulah yang sebabkan mengapa orang merokok itu dilarang berhenti merokok pada kanker paru. Karena kita nggak tahu tuh kapan orang merokok itu yang berubah selnya tidak kembali lagi, itu kita nggak tahu gitu. Jadi itu yang dasarnya orang merokok itu yang dilarang, kenapa dasarnya demikian. Baik dokter, jadi seperti itu kita penting banget ya dokter harus menghindari penggunaan dari rokok itu sendiri. Jadi kalau tadi juga dokter sudah menjelaskan nih dok, kalau misalkan ada gen tertentu yang bisa menderita dan beresiko terkena kanker paru. Boleh nih dokter dijelaskan bagaimana genetik tersebut dapat berpengaruh terhadap kejadian kanker paru di Indonesia dok? Ya. Jadi genetiknya itu ada beberapa yang ditemukan seperti itu, ya. Jadi pada orang kan banyak juga ada yang merokok tapi dia tidak berkembang kanker paru, ya. Jadi itulah jawabannya sebetulnya, bahwa jadi kanker paru orang merokok itu pada kebanyakan orang yang merokok itu menyebabkan timbul kanker paru, tapi bukan berarti semua orang yang merokok jadi kanker paru, enggak. Makanya itu susah dalam kampanye itu mengatakan bahwa merokok itu dihentikan itu, tapi data-data menunjukkan bahwa rokok itulah ternyata data menunjukkan bahwa orang merokok kebanyakan jadi kanker paru sebabnya. Tapi bukan berarti semua yang merokok kanker paru, bukan. Jadi kita menentukan genetik itu misalnya gini, ada seorang kanker paru. Kita menanya gen itu bukan kanker paru juga biasanya gitu. Kita tanya, ada nggak riwayat keluargamu yang kanker yang lain? Nah, misalnya pada perempuan, ibunya, anaknya kanker perempuan, ini kan kanker itu kan nggak bisa membedakan. Oh yang kanker paru laki-laki aja ya, kan nggak ada. Kanker paru aja perempuan juga ada. Tapi yang banyak laki-laki. Jadi kita menanya gen itu bukan berarti ibunya perempuan kok anaknya laki-laki. Nggak kena, nggak begitu aturan mainnya. Jadi kita nanyanya, ada nggak keluargamu yang kanker juga?
Nah, biasanya gitu. Gen itu kita nggak tahu, artinya gennya itu bukan kanker yang menyebabkan kanker paru, bukan gen yang menyebabkan dia kanker, bukan menyebabkan kanker paru, gen yang mengarah ke kanker dia. Pada orang tertentu itu ada gen tertentu, misalnya pada orang tertentu itu, misalnya dia kanker paru, kita tanya kankernya, kamu ada keluargamu nggak yang kanker, yang pernah di kemo ada nggak? Nah, misalnya gitu kita tanya, bukan kanker paru berhubungan langsung, tapi kanker yang lain juga bisa. Kebanyakan kita kan nanya mesti kanker paru sama kanker paru, bukan diturunkan, itu namanya diturunkan seperti warisan itu memang gitu. Kalau warisan itu 1 miliar misalnya, nah Evelyn juga dapat 500 juta, gitu bukan itu, kanker bukan gitu. Definisi gen itu adalah seperti tadi, ada nggak kamu bawaannya, kamu kanker, bawaanmu kanker juga, tapi bukan kanker paru-paru. Jadi lebih cenderung pada orang tertentu itu bahwa seorang yang kanker, orang tua keluarganya kanker, itu lebih cenderung membawa gen itu, membawa gen kanker, bukan gen kanker paru-paru. Secara umum gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Jadi bukan hanya suatu gen kanker paru saja, tapi semua kanker itu bisa berpengaruh ya dokter, seperti itu. Akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Jadi tadi dokter juga sudah menjelaskan dok kalau diet itu tidak mempengaruhi kejadian kanker paru. Dan boleh nih dok dijelaskan, soalnya ada berita-berita yang menyebar dan mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Jika seseorang mengkonsumsi daging merah ataupun daging berlemak, itu dapat meningkatkan resiko terkena kanker paru. Apakah itu fakta atau mitos nih dok? Boleh banget dijelaskan dok? Enggak. Jadi yang banyak menyebabkan faktor risiko untuk terjadi kanker paru itu satu merokok. Kemudian tadi faktor genetik tadi yang ada keluarga yang kanker, bukan kanker paru. Kemudian polusi udara atau kemudian pajanan-pajanan yang karsinogen gitu ya. Kemudian polusi udara dan di luar udara gitu. Tapi makanan belum ada tuh. Kalau kecuali makanan itu ada bahan-bahan karsinogen di situnya. Tapi kalau daging merah ya enggak lah. Mau daging kuning juga nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Asal nggak ada zat karsinogen di dalam kanker itu, dalam bahan-bahan itu. Tapi perlu kita ingat loh, seandainya pun ada teori, sampai sekarang nggak ada teori yang gitu. Tapi kalau seandainya ada pun, nanti kita harus paham bahwa untuk menyentuh satu kanker, misalnya kita kemakan daging merah nih, misalnya ada anggapan seperti itu. Bisa makan hari ini, besok kanker? Enggak. Kanker itu butuh waktu kurang lebih puluhan tahun, 15-20 tahun untuk jadi kanker. Seperti orang merokok itu saja. Orang merokok itu butuh waktu kanker itu pada usia 40-50 gitu ya. Jadinya merokok sekarang, misalnya pada usia 20, nanti tambah 20 tahun lagi baru timbul kanker. Apalagi kita makan daging merah, sekali makan daging merah kanker ya, enggak lah. Dan itu sampai sekarang teorinya juga nggak ada kanker paru berhubungan dengan kanker daging merah, daging apa, nggak ada. Makanan belum ada yang, mungkin saya nggak tahu, sampai sekarang belum ada saya baca tentang berhubungan dengan makanan. Baik dok, jadi hal yang beredar di masyarakat tersebut adalah mitos ya dokter, bisa banget ya diluruskan dok. Jadi ada juga dok nih yang mempercayai kalau seseorang yang mengonsumsi prebiotik dan probiotik itu seperti itu tuh dapat mengurangi resiko terkena kanker paru. Itu apakah fakta atau mitos dok? Boleh dijelaskan dokter? Ya, jadi dalam penelitian probiotik itu adalah unsur-unsur untuk meningkatkan imunitas, gitu ya. Kanker paru itu bisa nggak seperti itu? Bisa, cuma sangat kecil. Kalau kita lihat secara ilmiah, belum ada data-data menunjukkan bahwa probiotik itu bisa mencegah kanker paru, gitu ya. Yang terbanyak orang meneliti tentang itu sekarang, tentang rokok, berhubungan rokok dengan kanker paru, atau dengan bahan-bahan dan karsinogen itu. Probiotik belum ada data-datanya karena kita dokter berpikir kan secara ilmiah. Jadi kalau probiotik itu bisa nggak teliti? Bisa, cuma lama, nggak tahu, mungkin Evelyn nanti yang neliti bilang itu tuh. Mudah-mudahan nanti Evelyn sama tim AIMSA bisa ngerjakan semua gitu. Tapi sampai sekarang belum ada data menunjukkan bahwa probiotik itu bisa mencegah atau mempengaruhi faktor-faktor untuk terjadinya suatu kanker paru pada seseorang. Baik dokter, jadi belum ada data yang benar-benar meneliti mengenai efek probiotik dan prebiotik terhadap kanker paru. Seperti itu ya dokter, jadi belum dapat dipercaya hal seperti itu ya dokter.
Baik, tadi juga dokter udah menyinggung-nyinggung nih dok, jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu dan hubungannya mengenai kanker paru. Nah, boleh nih dokter dijelaskan apakah jenis kelamin tersebut sangat berpengaruh terhadap kejadian kanker paru, dok? Ya, karena laki-laki resiko yang terbanyak adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Satu, laki-laki itu sering keluar rumah, gitu ya. Dia laki-laki itu lebih banyak merokok, nah, itu sebetulnya dasarnya gitu aja. Tapi itu dari hal yang kita lihat selama ini, yang kita lihat ya. Tapi tidak menjamin bahwa laki-laki jenis kanker ini nggak ada hubungan dengan itu. Kanker cuma lebih banyak bahwa laki-laki itu kenapa laki-laki lebih banyak? Ya karena tadi laki-laki itu sering keluar rumah, berhubungan dengan asap polusi udara, berhubungan dengan rokok, berhubungan dengan macam kerja yang berat, itu yang menyebabkan yang banyak laki-laki daripada perempuan. Baik dok, tetapi jika asumsi suatu kelompok laki-laki itu tidak merokok nih dok, apakah dia tuh lebih beresiko atau perempuan memiliki kecenderungan untuk lebih beresiko terkena kanker paru itu dok? Ya, yang banyak itu kalau seandainya orang tidak merokok, tidak bersih-bersih saja, kemungkinan sama faktor genetik yang kita pikirkan. Jadi kayak tadi, kalau misalnya orang yang sama-sama kita anggaplah di suatu daerah orang itu tidak merokok sama sekali, 50 orang perempuan, laki-laki 50, laki perempuan 50, usia sama. Jadi kemungkinan yang berpengaruh itu adalah faktor genetik tadi itu. Jadi bukan faktor lingkungan lagi. Misalnya udaranya bersih, misalnya daerah-daerah mempok gitu, makannya sama, semua kita anggap coba aja gitu. Nah, biasanya pasti genetik yang berperanan di situ. Tidak ada yang berperanan selain faktor itu, karena kita hindarkan kan, kita singkirkan faktor rokok, kita hindarkan, kita buang faktor polusi udara, kita buang, kita singkirkan faktor pajanan makanan tertentu juga kita singkirkan. Nah, jadi faktor genetik menentukan itu. Nah, rasanya kalau genetik itu kan sama aja, diberikan kesempatan pada semua orang. Apakah laki-laki sama dengan perempuan, ya sama aja. Karena gen itu kan, semua orang kan punya gen itu. Tidak bisa dibedakan. Gen 53 pada Evelyn sama, gen 3 saya juga punya sama. Cuma kadarnya bisa nggak dirubah. Yang merokok itu kan merubah gen itu, berubah perangainya. Gen apalagi, gen kires, gen apa, perang, segala macam itu. Itu adalah gen itu berubah perangainya karena rokok. Tadi itu. Kalau normal-normal saja ada pada semua orang, ada kok. Jadi kemungkinan sama, bahwa laki-laki dan perempuan sama ya dapatnya, nggak ada pengaruh. Baik dokter, jika seperti itu. Jadi semua memiliki kecenderungan untuk beresiko terkena kanker paru ya dokter. Jadi kita harus lebih aware dan mencegah untuk terjadinya hal tersebut. Melihat kondisi dunia dan Indonesia juga sekarang masih mengalami pandemi COVID-19, apakah kondisi tersebut itu berpengaruh terhadap penanganan kanker paru dokter? Ya, jadi kanker paru itu untuk menangani kanker paru itu kita harus tentukan dulu satu, betul nggak sakitnya kanker paru, atau kita sebut dalam bahasa dokternya diagnosis dulu ya. Setelah diagnosis selesai, kemudian kita tentukan dulu tingkatan keparahan. Ya. Tingkatan keparahan kita tentukan dengan staging, itu tingkatannya berapa ya. Nah, staging itu ada 1 sampai 4, kemudian kulihat orangnya. Setelah selesai diagnosis kita buat, staging kita tentukan, baru kita obati gitu. Dengan zaman-zaman pandemi COVID ini, tentu saja yang dulunya misalnya orang datang dengan keluhan biasa, kemudian datang ke dokter. Zaman COVID ini, mereka karena takutnya mereka nggak datang ke dokternya takut karena dikira COVID lagi, makanya gitu kan. Makanya zaman COVID ini makin pasti dikatakan, hampir dipastikan bahwa semua pasien kanker itu lambat ke diagnosisnya sekarang, dan juga lambat terapinya karena orang juga takut, karena setiap untuk diagnostik saja, untuk menentukan sakitnya itu saja butuh pemeriksaan tertentu dulu. Untuk misalnya untuk biopsi itu kita pastikan dulu pasiennya jangan-jangan COVID dulu, karena juga kita takut tertular. Maka itu harusnya orang itu, misalnya orang itu kita biopsi, misal datang hari ini, hari Sabtu, bisa kita rencanakan nanti datang hari Senin ya untuk kita biopsi ya. Ternyata dokter PA-nya juga takut mengerjakan biopsi Senin itu. Swab dulu, jadi swab itu kan butuh waktu lagi. Swab itu kadang-kadang kapan selesainya, swab Senin. Kita butuh waktu, kadang-kadang butuh 3 hari lagi hasilnya keluar. Nanti kalau positif lagi dia tunda lagi pemeriksaan swabnya, pemeriksaan diagnostik biopsinya itu lagi. Jadi otomatis semua pemeriksaan diagnostik
untuk kanker paru ya pasti tertunda dengan pandemi. Baik dokter, jadi membutuhkan waktu lebih lama ya dokter untuk diagnostik kanker paru selama pandemi COVID ini. Tetapi dok, apakah seseorang yang memiliki kanker paru itu bisa lebih rentan dok terhadap COVID-19? Ataupun sebaliknya dok, seseorang yang menderita COVID-19 itu akan lebih rentan terhadap kanker paru dok? Jadi tidak, sampai sekarang orang masih belum mencari data-data itu karena COVID ini kan baru selesai, baru tahun-tahun ini, jadi belum ada data tentang hal itu. Apakah COVID mempengaruhi kanker paru? Belum terjawab juga, karena COVID itu sendiri ada juga orang COVID itu menimbulkan bekas-bekas sembuhnya itu disebut dengan fibrosis itu, tapi belum ada data-data bahwa fibrosis itu apa menyebabkan kanker paru enggak. Apakah kanker paru juga bisa menyebabkan orang sakit dia COVID juga enggak. Kita tahu bahwa kanker paru itu memudahkan kalau orang diduga seseorang sudah dibuat keputusan didiagnosis dengan kanker paru, itu akan rentan terhadap COVID ya. Tapi kanker paru menyebabkan COVID bukan, karena kanker paru itu mekanismenya berbeda. Satu, kanker itu adalah penyakit yang disebutkan dengan faktor-faktor risiko lain, tapi bukan karena kanker COVID-nya itu menyebabkan itu. Dia tidak bisa berubah. COVID tidak bisa berubah jadi kanker tidak bisa berubah jadi COVID. Dua hal berbeda. Masih belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, tetapi tidak ada kaitannya ya dok antara COVID menjadi kanker ataupun kanker menjadi COVID, seperti itu ya dok? Belum ada data. Belum ada data ya dok sampai sekarang. Baik dokter, seperti itu. Nah, menurut dokter apa saja sih pengobatan yang paling terkini dan efektif untuk mengatasi kanker paru dok? Dan bisa juga dokter menjelaskan nih, apakah pengobatan kanker paru tersebut sudah cukup efektif menurut pengalaman dokter? Ya, jadi gini, pengobatan kanker itu kita tahu tadi bahwa untuk mengobati kanker itu kita harus tahap tertentu menentukan sakitnya betul kanker paru apa bukan. Kanker paru itu kemudian kita tentukan keparahan, kita sebut dengan staging. Dan staging itu nanti baru tentukan pengobatan. Pengobatan itu ada dua secara besar. Satu adalah dengan operasi, kemudian dengan obat-obatan. Ya. Kalau operasi itu biasanya pada orang yang kanker parunya kayak yang kecil saja, masih stadium kita sebut dengan keparahannya masih rendah atau staging, sebutnya 1 dan 2 gitu. Kita melakukan itu. Tapi kalau sudah mulai stadium 3 atau tingkat staging 3, staging 4 itu biasanya kita berikan obat kemo, obat-obat sistemik gunakan itu. Obat sistemik yang menggunakan dengan pemberian kemoterapi kita sebut secara umum, kemudian juga ada yang namanya target terapi, ada juga dengan imunoterapi, ada juga kombinasi, gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana kapan kita gunakan imunoterapi, kapan gunakan target terapi, kapan kita gunakan kemoterapi, tergantung kepada yang tadi itu, diagnosis yang kita buat itu kan awal-awalnya itu. Nah, itu yang susah gitu. Jadi itu yang perlu penting, yang perlu kita ingat. Tidak semua orang sekarang menganggap bahwa semua kanker itu nggak mau datang. Kenapa dia datang kanker nanti ujung-ujungnya operasi. Operasi itu adalah hal yang paling, kalau ada dokter menyarankan operasi, itu artinya kankernya stadiumnya masih baru. Nggak apa-apa, stadium 1 atau 2. Sementara masyarakat menganggap bahwa satu kanker kalau dioperasi malah dia berat, katanya. Resiko di situ yang kebalik sekarang ini, stigma di masyarakat bahwa kanker paru itu kalau operasi itu berat dong katanya gitu. Padahal tidak. Kanker paru kalau operasi laksanakan segera mungkin. Itu artinya bagus, itu masih bagus. Gitu. Kalau bisa kanker paru itu tidak bisa dioperasi, itu yang berat. Yang kebalik masyarakat adalah menganggap bahwa kalau nggak operasi bagus katanya gitu. Pengobatan mana yang bagus di antara semua tadi itu tergantung keadaan pasiennya, tergantung keadaan keuangannya juga. Kalau misalnya obatnya bagus ini, nggak belum tentu obat cocok untuk orang lain. Pengobatan kanker sangat tergantung kepada orangnya, jenis sakitnya apa, dan keuangannya gimana. Karena obat semua itu tentu ada untung-rugi pasti ada. Cuma kalau uang penting juga di situ, karena nanti obat-obat tertentu itu kalau belinya mahal sekali. Nah, tapi jangan takut sekarang lah bahwa kanker paru itu bisa diobati di Indonesia, karena sekarang kita di cover oleh BPJS. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut, gambar ini pasti di cover semua itu. Ya, ada obatnya untuk kanker paru, ada obatnya. Nggak usah takut, malah kalau bisa, makanya sekarang kalau bisa semua orang yang dicuriga kanker ikut BPJS ya dulu, gampang kok.
BPJS itu semua nggak, diagnostiknya nggak bayar, pemeriksaan CT scan nggak bayar, biopsi nggak bayar, terapi pengobatan kemo juga nggak bayar, dapat obat target terapi nggak bayar, semua nggak bayar, banyak kan nggak bayarnya. Cuma bayar iuran bulanan 50.000 apa berapa ribu gitu. Jadi usahakan gitu Mbak Evelyn, kalau ada pasien kanker lakukan, suruh masuk BPJS dulu jadi enak lah. Kalau enggak nanti mahal loh. Karena untuk misalnya kita nggak punya BPJS ini ya, tapi mau diperiksa menentukan kanker paru, misalnya CT scan saja, CT scan tuh jutaan loh. Tuh biopsi itu juga sampai sejuta, berapa juta. Kemudian pengobatan juga nggak gampang loh, bisa puluhan juta sekali masuk obat. Kadang-kadang bisa sampai puluhan juta obatnya gitu. Obatnya itu cukup lama, kadang-kadang 3-4 bulan, kadang-kadang sampai 2 tahun tuh. Nah, 2 tahun kan sampai 2 tahun misalnya puluhan juta, kali 2 tahun 24 bulan berapa juta tuh uangnya habis. Untuk sakit obatnya saja loh, bukan untuk yang lain-lain. Jadi sangat mahal sekali. Kemudian untuk pengobatan mana yang efektif, nggak ada semua gitu ya. Tergantung kayak tadi, mana yang cocok untuk orang itu, bukan cocok untuk dari sisi dokternya. Yang menentukan pengobatan efektif adalah sakit kanker, jenis kankernya apa. Bukan pengalaman kitanya, enggak. Kankernya menentukan jenis kankernya. Ya. Baik dokter, tadi dokter juga sudah menyinggung nih dok, apakah kanker paru itu bisa disembuhkan total atau hanya bisa diobati saja dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, sembuh dalam bahasa maunya kita itu adalah dulunya ada jadi tidak ada. Itu sembuh bahasa gampangnya gitu tuh. Dalam penyakit kanker tidak ada istilah sembuh. Sembuh harapan. Orang kan dulu misalnya flu itu sembuh, sekarang flu besok sembuh, itu hilang. Itu maunya kan gitu, sembuhnya nggak ada. Kalau kanker nggak ada yang gitu. Kanker itu cuma bisa kita katakan terkontrol dia. Terkontrol tetap ukurannya segitu. Ada kanker dalam paru-paru tetap seperti itu saja. Misalnya ukurannya 3 cm aja, kalau bisa kecil daripada itu. Tapi dan tidak mengganggu yang lain, tubuh yang lain. Itu yang bisa harapkan. Kita sebut dengan penyakitnya stabil gitu aja kita harapkan gitu. Bisa hilang nggak? Sampai sekarang belum ada kanker itu yang hilang sama sekali. Cuma dia stabil aja gitu. Atau stabil disease kita sebutkan gitu. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Jadi kanker paru itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati dan dibuat kanker itu stabil ya dokter. Jadi kalau seperti itu dokter, bagaimana sih harapan hidup orang yang sudah menderita kanker paru dok? Apakah bisa dikelompokkan menurut staging ataupun stadium yang diderita orang tersebut dok? Ya, jadi dari data-data menunjukkan bahwa orang yang kanker parunya pada stadium, tadi kan saya katakan ada 4 tingkatan atau staging atau tingkat keparahan lah bahasa gampangnya, mudah ditangkap masyarakat. Ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 4 itu makin tinggi, 4 itu makin parah sebetulnya gitu tuh. 1 dan 2 itu bagus biasanya gitu. Gampang, pengobatannya gampang, diobati sembuh, selesai itu gitu tuh. Bagus malah itu yang kita harapkan seperti itu, dan itu biasanya tidak kambuh-kambuh lagi biasanya gitu. Cuma yang kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah stadium 3 dan 4. Dan 3 4 itu udah nyebar kemana-mana. Misalnya dia di paru-paru ada, kemudian di kepala ada, di liver ada, gitu, di kelenjar lain juga, di perut juga ada. Jadi semua udah pindah kemana-mana. Itu yang susah. Akhirnya kalau kita lihat angka kejadiannya itu makin tinggi tingkatan keparahannya, stagingnya itu makin daya tahan hidupnya makin kecil. Jadi kita hitungnya dalam bentuk angka daya tahan hidup, kemungkinan hidup dia dalam waktu 5 tahun, kita sebut dengan angka tahan hidup dalam 5 tahun atau life survival year. Itu stadium 4 biasanya angkanya makin kecil, beberapa persen. Angka stadium 1 bagus, biasanya 1%. Itu yang bisa ditentukan gitu ya. Tugas dokter adalah mempertahankan bagaimana memperpanjang harapan hidup yang 5 tahun itu dan ditambah dia harusnya gitu. Misalnya stadium 4 misalnya di bawah 10%, nah ini kita harapkan nambah lagi itu kalau bisa jadi 20% gitu. Atau berapa persen, seperti dia akhirnya nanti dia meninggal dalam bentuk betul-betul meninggal seperti yang kita harapkan, seperti orang biasa tanpa kanker paru gitu. Misalnya orang meninggal pada usia 70, saya harap juga 70 juga usianya.
walaupun dia punya kanker gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Baik dok, tadi dokter juga sudah menyebutkan nih dok, kalau kebanyakan orang Indonesia juga datang saat sudah mencapai stadium 3 nih dokter. Lalu boleh nih dok mungkin dikasihkan saran gimana sih orang tersebut harus memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter jika sudah muncul gejala-gejala apa, biar deteksi kanker paru juga bisa lebih dini dok, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk kapan ya enaknya saya memeriksakan suatu kanker, ini ada kanker nggak di tubuh kita gitu. Kalau di luar negeri itu orang banyak ya, seperti artisnya Angelina siapa tuh, ya itu dia di sana tuh kan bisa gen tertentu gitu. Kalau kita kan belum ada gitu. Untuk kita mungkin barangkali yang bisa kita lakukan, terutama untuk dokter di puskesmas atau pasien sendiri lah gitu ya. Kalau untuk dokter puskesmas, kalau ada pasien yang batuk-batuk atau ada batuk darah, kemudian dia tidak ada pengobatan TB gitu, usia di atas 50 atau 40, perokok, nah curigailah gitu untuk orang itu suatu TB, itu dokter tuh gitu ya. Untuk pasien juga begitu. Kalau dia merasa badannya kok nggak enak ya, kok tiba-tiba badan saya turun, atau ada batuk darah itu nggak sembuh-sembuh ya. Jadi jangan dianggap TB terus, jangan juga kanker. Dan periksalah ke dokter yang terdekat, yang mana dipercayanya gitu. Nanti dokter akan melakukan suatu pemeriksaan lebih lanjutan untuk hal itu. Jangan juga dikira-kira, kadang-kadang ada juga yang pusing, dianggap biasanya nih karena COVID pusing gitu kan, enggak. Jadi bisa aja kadang-kadang karena kanker tadi itu ada yang stadium 4. Stadium 4 itu dia adalah kemana-mana, ada sakit kepala, ada yang kakinya bengkak, ada yang tangannya bengkak, maunya bengkak. Nah, kadang-kadang kita kan nggak mau terima gitu. Kalau terima, kadang-kadang itu dia nggak mau ke dokter kemana-mana, apalagi zaman COVID ini. Jadi harusnya ada sesuatu yang aneh tubuhnya itu, jangan takut duluan deh, takut gitu, datang aja ke dokter, telepon aja dokternya. Mungkin kadang-kadang atau bisa jadi itu satu tanda kanker, tanda awal dari kanker pada seseorang. Jadi nggak ada waktunya, ini siap aja nanti Evelyn ditanya sama pasiennya, Pak dok, ini gejala apa, kanker nggak tahu, siap-siap gitu. Jadi ada keluhan apa, jangan anggap enteng suatu keluhan itu. Kalau ada terutama pada perempuan kan ada payudara, kalau ini enggak. Kalau ada sesuatu yang agak aneh, batuk-batuk atau nyeri dada atau sesak yang tidak jelas atau nyeri punggung tidak jelas, perokok, itu datanglah ke dokter yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut, atau ke puskesmas atau praktek siapa aja ya. Kali itu ya yang bisa kita sarankan untuk ke pasien-pasien agar jangan sampai waktu stadium 3 datang dengan stadium sudah keparahnya tidak tinggi, 3-4 itu. Baik dok, penting banget ya dok. Jadi untuk kita lebih mengetahui lebih awal biar pengobatannya juga bisa lebih efektif dan bisa lebih angka harapan hidup dari seseorang tersebut bisa lebih tinggi ya dokter, seperti itu. Boleh banget di take note yang tadi dokter Yun sudah sampaikan untuk pendengar dan penonton Geotalk kali ini nih teman-teman. Untuk jangan takut untuk memeriksakan diri teman-teman jika sudah mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Yun tadi. Baik dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter pada sesi kali ini. Mengingat kanker paru itu yang bisa mengancam jiwa yang tadi sudah dijelaskan harapan hidup oleh dokter Yun, apa aja sih dok komplikasi yang dapat terjadi jika seseorang sudah menderita kanker paru dok? Komplikasi yang mungkin terjadi pada orang itu. Komplikasi itu akibat lanjut dari kanker paru itu. Kalau kanker parunya stadium 4, itu kan ada gejala sisa nantinya. Kalau komplikasinya misalnya ke otak, bisa menimbulkan komplikasi gejala-gejala di otak ya. Komplikasinya kalau stadiumnya 4-nya sampai ke livernya juga bisa rusak. Kalau sampai kepalanya kankernya bisa tumbuh di kepala dan itu menimbulkan rasa tidak enak kepala, sakit kepala ini. Kalau dari sisi keuangan, kalau kanker parunya stadium 4 butuh uang banyak, itu uangnya habis lebih susah lagi. Jadi sisinya dari sisi satu dari sisi penyakit, yang kedua dari sisi finansial, komplikasinya yang agak repot. Cuma kadang kita tahu bahwa komplikasi yang paling penting adalah finansialnya. Kanker itu membutuhkan uang banyak pengobatan. Ya. Kalau sisi penyakit mungkin masih bisa kita obati ya. Kalau kanker paru stadium 4, parahnya stadium 4, tapi ada kankernya ada di kepala, itu masih bisa kita sinar gitu ya. Nah, ada. Jadi kalau kanker parunya ada kanker paru bermetastasis di
cairan pleuranya bisa kita obati, pokoknya semua bisa diobati. Jadi komplikasi bisa diobati, cuma kayak tadi makin komplikasi itu ada, nanti biaya juga nambah-nambah lagi, karena setiap komplikasi butuh biaya. Karena kanker paru saja mengobatinya susah, tambah komplikasi tambah susah lagi. Baik dokter, terima kasih dokter atas jawabannya. Tidak terasa nih dok, kita sudah berada di penghujung acara nih dok. Sebelum Governmental Organization Talk ini berakhir, Dr. Yun mungkin dapat memberikan closing statement mengenai JOTO kali ini. Nah, saya akan memaparkan data terlebih dahulu nih dok. Menurut yang saya baca dari World Health Organization tahun 2020, kasus kanker di Indonesia tuh tergolong masih tinggi nih dok. Tercatat 34.783 kasus kanker paru di Indonesia dengan presentasi 8,8% dari seluruh kanker di Indonesia. Kanker paru juga merupakan kasus dengan mortalitas tertinggi di Indonesia, presentasinya 13,2%, dan untuk kategori laki-laki, kanker paru juga merupakan kanker yang paling sering terjadi nih dok, dengan presentasi 14,1%. Nah, saya ingin bertanya dokter, menurut pendapat Dr. Yun mengenai prevalensi tersebut, bagaimana sih dok cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam menurunkan angka prevalensi tersebut dok? Bisa dijawab? Ya. Untuk menurunkan kanker paru kita harus tahu faktor risikonya tadi itu. Kalau genetik kita nggak bisa rubah, menampakkan yang ada dalam tubuhnya nggak bisa kita rubah. Kelamin kita juga nggak bisa kita rubah. Misalnya kanker paru banyak pada laki-laki, kita nggak bisa rubah jadi perempuan. Operasi juga nggak bakal merubah, gitu ya. Ada pengaruh. Jadi yang bisa kita rubah adalah ada dua faktor yang bisa kita rubah, ada yang kita bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah itulah kebiasaan merokok. Satu, untuk menurunkan kanker paru gitu. Yang kedua adalah polusi. Polusi juga pengaruh besar terjadinya kanker paru, faktor risikonya. Yang ketiga adalah di rumah itu juga ada, kadang-kadang di rumah kita tuh ada yang namanya asbes, NFC, kebiasaan-kebiasaan, ada faktor-faktor penyebab faktor-faktor yang lain itu yang perlu yang kita pahami. Cuma yang paling banyak dari semua faktor itu adalah rokok dan asap debu-debu yang atau polusi lah sebenarnya itu yang terbanyak. Ada faktor-faktor lain ada nggak? Ada, misalnya dalam kulkas kita tuh ada namanya HFC gitu ya, itu salah satu faktor yang menyebabkan itu. Atau di rumah ada namanya asbes, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan kanker paru. Jadi faktor-faktor risiko itu yang harusnya kita minimalisir, kita gunakan atau berkontak dengan dia, atau bahan-bahan karsinogen dengan tadi itu, makanan dari apa, itu yang harusnya kita lakukan. Kita tahu, masyarakat Indonesia harus tahu tentang itu, kapan dia memakan, ini bahaya nggak, ini makanan tentu ini ada karsinogennya nggak, itu yang penting. Atau kadang-kadang kita lihat makanan di Indonesia, di Bandung nih misalnya gitu ya, Bandung itu ada yang makanan, kita kan makanan goreng-gorengan oke lah gitu ya, tapi ada, kita tahu bahwa karsinogen itu ada pada makanan tertentu juga ada. Nah, misalnya gorengan terlalu banyak yang sudah minyak yang terlalu hitam gitu, jadi bisa tersatukan karsinogen. Jadi faktor-faktor itu yang perlu kita cegah Dr. Evelyn untuk mengurangi risiko terjadinya suatu kanker paru pada seorang, terutama rokok yang harus kita tekankan. Nah, kepada calon-calon kanker paru, semua kita calon-calon kanker paru nih sebetulnya. Apalagi dengan debu rokok yang banyak di Indonesia, debu yang tinggi di Bandung, jadi polusi tinggi, ya itu yang perlu kita tekankan kepada teman-teman kita semua. Baik dokter, terima kasih. Jadi perlu banget ya di take note nih bagi pendengar dan penonton JOTO kali ini, kita tuh harus banget berpartisipasi dalam mengurangi angka prevalensi kanker paru di Indonesia, sehingga setiap tahunnya prevalensi kanker paru di Indonesia juga bisa makin menurun ya dokter. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih dok, gimana sih peran kita sebagai mahasiswa kedokteran dok untuk mengurangi angka kasus kanker paru di Indonesia dok? Ya, jadi sebagai mahasiswa kedokteran ini, untuk saran saya gini deh, kalau ada orang yang ada kemungkinan, kita kan tugas kita adalah tugas dokter itu ada dua loh, menyembuhkan kalau dia sakit, dan yang kedua adalah jangan sampai sakit. Nah itu kan kita kan prevensi dia gitu. Apa yang kita lakukan bisa yang untuk kita lakukan tadi kata campaign yang paling penting ya. Jangan kalau sakit diobati lah, pasti kerja dokter itu. Kalau bisa jangan kena sakit ya tadi. Jadi satu kebiasaannya dia berubah. Mahasiswa juga diingatkan, Bapak bisa nggak kurangi rokok Pak gitu ya.
atau ingatkan dia juga kebiasaan lain misalnya gitu kan. Apalagi yang biasa faktor debu, kita masyarakat tuh, kita ke wali kota, pemerintah kota, atau kemana lagi lah kita campaign gitu ya, mau di sekolah, mau di tempat ibadah apa, kan campaign di situ tuh lakukan itu. Atau apalagi yang kita lakukan itu, contoh lah ke mereka gitu ya, sebenarnya kita misalnya kita menggunakan makanan-makanan tertentu, makanan jangan pakai yang bahan-bahan yang karsinogen tinggi gitu ya kita gunakan, tapi kita harus tahu juga dulu ilmunya kayak apa. Tapi jangan kita juga merokok, apalagi mahasiswa kadang-kadang kita kampanye ke orang anti supaya jangan kena kanker, tapi mahasiswanya merokok sendiri, terus gimana ceritanya gitu, nggak bakalan, oh ini nggak apa-apa dong, rokok vape kan nggak apa-apa, sama aja rokok vape gitu. Jadi itu yang terjadi selama ini, kita tidak jadikanlah dirimu itu sebagai contoh agen perubahan itu harusnya kita mahasiswa dokter, apalagi dokter kita merubah itu. Jadi itu yang paling penting bagi kita jangan merokok dan ikut-ikutan mereka, itu yang barangkali yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa kedokteran untuk mengajak orang supaya jangan terlibat dalam berpengaruh terhadap faktor risiko terjadinya kanker. Ya, kanker paru itu harus diingat oleh anak muda siapapun bahwa kanker paru itu bisa mengenai siapapun, tidak memandang karena kamu muda, karena kamu dokter, tidak ada peduli dia tuh, mau kamu jenderal, mau profesor, nggak peduli itu. Kanker paru itu bisa mengenai siapa saja, mau laki-laki mau perempuan, mau tua maupun muda. Jadi karena kita masih muda ini belum. Yang terbanyak itu dari kanker paru itu adalah pada usia yang tua, di atas 40-an. Ada nggak pada usia muda? Ada. Usia muda itu belasan ditemukan orang tuh. Cuma karena jumlahnya sedikit, disebut nggak disebut sama orang lain tuh. Cuma yang terbanyak itu adalah pada usia di atas 40 atau 50 tahun yang itu terbanyak. Jadi jangan anggap karena kita dokter tuh anggap kita nggak bakalan kena kanker paru, nggak ada. Jadi kita tuh mau dokter, mau kanker, mau dokter, mau profesor, nggak peduli itu. Kanker itu tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang berapapun ilmu yang kita punyai, tidak mengandung pangkat, tidak memandang status sosial yang lain dalam kanker itu. Dia semua bisa dikenai. Itu yang harus kita lakukan, bahwa karena itu kita banyak mencegah daripada mengobati pasien. Ajaklah orang itu menjadi agen perubahan. Setiap bahwa kanker paru itu bisa mengenai siapa saja, dan kita mulailah dengan diri kita sendiri sebagai agen perubahan. Hentikan faktor-faktor yang menyebabkan kanker paru seperti berhenti merokok, apalagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang polusi udara, misalnya kita pakai mobil atau motor yang emisi tinggi, ya itu kita lakukan itu sebagai agen perubahan itu. Baik, terima kasih Dr. Yun atas jawabannya, dan terima kasih juga Dr. Yun sudah menyempatkan waktu dokter untuk menjadi narasumber dari JIOTO kali ini. Saya mewakili AMSA Indonesia itu berterima kasih dokter sebanyak-banyaknya pada dokter atas sharing ilmu mengenai kanker paru ini. Pastinya saya juga berharap pendengar dan penonton JIOTO ini bisa lebih banyak belajar mengenai kanker paru. Semoga dengan JIOTO kali ini yang kita laksanakan, kita tuh bisa lebih menjangkau lebih banyak orang ya dokter di luar sana, sehingga banyak orang yang teredukasi mengenai kanker paru dan kasus kanker di Indonesia tuh bisa berangsur-angsur menurun ya dok. Baik dokter, terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton JIOTO kali ini sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk membaca artikel dan mengingat kanker paru ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Kami berharap kita tuh bisa saling bergotong royong dalam menurunkan angka prevalensi kanker paru. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di JIOTO seri selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Viva AMSA!